Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seven perkenalkan kami dari kelompok 2 Informatika kelas 12 F7. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana informatika di masa kini dan juga masa depan. Simak terus videonya ya. Informatika sekarang dan masa depan, maksudnya bagaimana ya? Oke, jadi sebelum kita menggali materi ini lebih dalam, kita perlu mengetahui apa itu informatika. Informatika didefinisikan sebagai ilmu penggunaan komputer yang bisa mengatur dan menganalisis data. Semua aktivitas dalam studi ini mengacu pada data atau informasi yang dikelola melalui komputasi. Informatika juga sudah sangat umum bagi masyarakat saat ini loh, karena informatika tumbuh sebagai ilmu lintas bidang yang saling terikat. Pada awalnya, komputer memang masih terbilang jadul, lantaran kebutuhannya yang masih belum banyak. Tetapi, seiring perkembangan zaman, teknologi pun semakin berkembang, sehingga membuat alat tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Dalam kehidupan sehari-hari, informatika memiliki peran sebagai media telekomunikasi. Selain itu, informatika juga memiliki manfaat di bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, dan di beberapa bidang lainnya. Nah, semua kegiatan tersebut dijalankan melalui interface atau antarmuka komputer, sehingga manusia dapat melihat data dan dapat melakukan pengolahan terhadapnya. Informatika sekarang saja telah berkembang pesat. Bagaimana di masa depan ya? Tentu, informatika akan memberikan inovasi menarik dan peran-peran lainnya di masa depan, seperti kemajuan lebih lanjut pada kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin, peningkatan dalam pengembangan Internet of Things, keamanan cyber yang lebih canggih dari ancaman-ancaman yang berkembang, big data dan analitik yang semakin efisien, dan bidang-bidang lainnya akan semakin berkembang di masa depan. Perkembangan teknologi menjadi hal yang sudah tidak asing lagi. Perkembangan teknologi informasi saat ini memang jauh lebih pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Transformasi dari teknologi masa lalu menjadi teknologi yang lebih canggih, mudah, dan cepat. Evolusi perkembangan teknologi informasi tidak dapat disangka bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi, implementasi internet, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Secara garis besar, ada 4 periode atau era perkembangan sistem informasi yang dimulai dari pertama kali ditemukannya komputer hingga saat ini. Terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat. Oleh karena itu, bahwa masih banyak perusahaan, terutama di negara berkembang dunia ketiga, yang masih sulit mengadaptasikan teori-teori baru mengenai manajemen, organisasi, maupun teknologi informasi karena masih melekatnya faktor-faktor budaya lokal atau setempat yang memengaruhi behavior sumber daya manusianya, sehingga tidaklah heran jika masih sering ditemui perusahaan dengan peralatan komputer yang tercanggih, namun masih dipergunakan sebagai alat-alat administratif yang notabene merupakan era penggunaan komputer pertama di dunia pada awal tahun 1960-an. Informatika memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Secara keseluruhan, informatika berperan penting dalam memodernisasi kehidupan sehari-hari, meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan juga kualitas hidup kita. Di bidang komunikasi, teknologi informasi memungkinkan komunikasi instan melalui email, pesan teks, dan aplikasi chat. Selain itu, internet juga menyediakan akses cepat ke berbagai informasi. Kita bisa mencari pengetahuan, berita, dan panduan untuk berbagai keperluan sehari-hari hanya dengan beberapa klik. Dan internet juga memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang di seluruh dunia. Di bidang transportasi, penggunaan GPS dan aplikasi peta digital memudahkan perencanaan rute dan navigasi, membantu menghindari kemacetan, menemukan jalan alternatif, dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Selain itu, layanan ojek kini dapat diakses melalui aplikasi ponsel pintar yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan dengan mudah dan cepat. Di dunia pekerjaan, banyak sektor pekerjaan yang bergantung pada perangkat lunak dan sistem informasi untuk efisiensi. Otomatisasi proses, analisis data, dan kolaborasi jarak jauh telah meningkatkan produktivitas dan memungkinkan pekerjaan yang fleksibel.
Di dunia pendidikan, platform pembelajaran online dan alat pendidikan berbasis teknologi memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan juga fleksibel, mendukung pelajaran jarak jauh dan juga pengembangan keterampilan baru. Perkembangan zaman saat ini semakin canggih dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan alam semesta. Terdapat beberapa persiapan-persiapan yang dapat diterapkan untuk menyambut generasi mendatang. Yang pertama adalah kurikulum dinamis, yaitu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan menyesuaikan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah keterampilan abad 21, yaitu menekankan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep informatika dalam proyek yang relevan. Yang terakhir adalah pelatihan profesional, yaitu menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk memastikan kompetisi yang dibutuhkan. Zaman akan mengalami pergeseran peran manusia secara menyeluruh akibat perkembangan zaman. Perkembangan teknologi akan terus menghasilkan inovasi yang diharapkan akan membawa umat manusia ke depan menjadi lebih mudah dan lebih baik dibandingkan zaman sebelumnya. Maka dari itu dibutuhkan persiapan dari masa sekarang agar kita siap menyambut informatika di masa mendatang. Tidak dapat kita pungkiri bahwa saat ini telah banyak inovasi teknologi yang telah banyak mengubah kehidupan manusia. Berikut adalah contoh inovasi dan tren terbaru dalam bidang informatika. Yang pertama adalah Artificial Intelligence atau yang bisa kita sebut dengan AI. Teknologi ini dapat menghasilkan interaksi seperti manusia, namun dengan pemrosesan data. Nah, dari data yang kita proses tersebut, nantinya akan digunakan untuk menghasilkan berbagai hal, seperti teks, gambar, suara, angka, dan lain-lainnya. Beberapa contoh penggunaannya adalah chatbot, digital assistant, robot, e-commerce, dan lain-lain. Contoh yang kedua adalah jaringan 5G, yaitu generasi jaringan seluler terbaru yang menawarkan kecepatan dan kapasitas yang jauh lebih tinggi. Dengan jaringan ini, kita dapat mengunduh file besar, melakukan streaming video HD, dan bermain game online tanpa hambatan. Contoh yang ketiga adalah teknologi blockchain, yaitu sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi. Data bersifat konsisten sehingga kita tidak dapat menghapus atau mengubah data-data tersebut untuk melacak pesanan, pembayaran, transaksi, dan lain-lainnya. Nah, teknologi blockchain ini awalnya dikenal sebagai dasar dari cryptocurrency layaknya Bitcoin. Namun, blockchain sekarang merubah menjadi fondasi untuk inovasi di luar dunia keuangan. Mulai dari menyimpan data pasien dan juga dapat digunakan untuk kebutuhan voting khususnya secara digital. Dari materi-materi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya dunia informatika terus berevolusi, membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan kita. Tak hanya manfaat, dunia informatika juga kerap memberikan tantangan bagi kita. Dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, kita dapat menciptakan inovasi-inovasi baru serta masa depan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan. Mari kita sambut peluang dan siap menghadapi tantangan yang akan datang. Nah, kalian pasti sudah paham kan bagaimana informatika masa kini dan juga masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa!